Selanjutnya, kita bakal ngebahas mengenai yang namanya dev, modul. Jadi kita bakal membuat modul sederhana. Modul ini pada dasarnya adalah file terpisah yang mengandung fungsi, metode, properti atau kelas yang bisa kita ambil atau panggil untuk digunakan pada pembuatan program. Jadi misalnya kita membuat program utuh dalam satu file, kita bisa memecah kode itu dalam beberapa file. Nanti Anda tinggal membuat file utama yang memanggil file-file lainnya yang menggunakan statement import. Ya, sebagai contoh misalnya kita buat satu file baru namanya rumus.py. Dalam rumus.py nanti bakalan ada banyak sekali rumus-rumus yang kita simpan dalam definisi baru. Misalnya gini, saya pengen buat satu definisi baru untuk menghitung rumus luas persegi panjang. Misalnya saya buat satu definisi baru, namanya itu adalah luas persegi panjang. Nah, terus kemudian ketika rumus ini dipanggil, saya ingin membutuhkan dua data, dua variabel, yaitu panjang dan lebar. Ya, kemudian rumus ini saya simpan ke dalam return untuk menghitung rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, ini merupakan rumus dari luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, ini nanti bisa saya panggil di file yang berbeda sesuai dengan rumus yang saya buat ini. Caranya gimana? Misalnya saya buat satu file lagi di sini, namanya misalnya luas persegi panjang.py. Nah, lalu kemudian di sini saya butuh rumus ini, panjang kali lebar ini, tetapi tanpa membuat baru di sini. Yang saya butuhkan apa? Yang saya butuhkan adalah file rumus ini saya import ke dalam luas persegi panjang. Caranya gimana? Saya buat import, baru kemudian saya pilih, saya klik nama filenya rumus. Kalau teman-teman sudah install extension Python, seharusnya nanti dalam bentuk rumus ketika dia datanya ada, dia akan menampilkan lambang seperti ini ya. Nanti teman-teman coba dicek aja di extensionnya, namanya Python. Nah, ini dia. Ini kalau belum diinstal silahkan diinstal yang nama extensionnya Python. Nanti pada saat sudah diinstal, beberapa sintak-sintak Python itu akan otomatis nanti tampil ya. Nah, saya enter. Nah, ini secara otomatis artinya apa? Kalau saya import rumus seperti ini, apapun yang ada di dalam rumus.py ini bisa dipanggil ke dalam luas di dalam file yang baru. Contohnya apa? Misalnya saya ingin menghitung luas persegi panjang. Misalnya saya buat variabel baru namanya luas persegi panjang. Sama dengan apa yang harus saya lakukan? Saya hanya cukup memanggil nama definisinya, yaitu luas persegi panjang. Caranya gimana? Saya masukkan dulu nama importnya apa? Rumus. Baru titik nama definisinya, luas persegi panjang. Baru saya buka tutup kurung. Lihat di sini, langsung dijelaskan. Di sini butuh data ada dua, panjang dan lebar. Untuk apa? Untuk nanti masuk ke dalam sini, ke dalam definisi variabel panjang dan yang nantinya masuk ke sini. Yang kemudian nanti ketika diinput, ketika saya buat 5 ini masuk ke mana? 5 ini masuk ke panjang. Panjang nanti masuk ke sini. Selanjutnya ada lebar. Misalnya koma 6. Nah, 6 masuk ke mana? Masuk ke sini. Lebar. Lebar masuk perkalian lebar. Jadi ketika saya jalankan ini, saya print luas persegi panjang, apa yang terjadi? Hasilnya adalah 30. Kenapa bisa 30? Padahal di sini tidak ada perkalian. Saya hanya memanggil definisinya. Karena di sini saya jalankan dulu ya. Ini salah nih. Saya jalankan dulu, namanya adalah luas persegi panjang. PY luas persegi
panjang.py. Nah, adalah 30 loh. Kok bisa 30? Padahal di sini tidak ada perkalian. Nah, pada saat 5 ini dipanggil, diinput, maka 5 ini masuk ke dalam rumus ke variabel panjang. Begitu juga dengan 6. 6 ini masuk ke dalam lebar. Jadi pada saat dia masuk ke dalam variabel sesuai dengan yang diminta, maka langsung mereturn ataupun menjalankan rumus yang diminta oleh Python-nya, yaitu panjang kali lebar. Makanya ketika dipanggil dia adalah langsung menghasilkan rumus itu panjang kali lebar. Ya, ini salah satu contoh. Misalnya saya ingin lagi membuat definisi baru seperti membuat luas lingkaran. Misalnya saya buat luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan seperti yang kemarin kita pernah buat. Luas lingkaran itu rumusnya yaitu ya pi kali r ya. Nah, di mana pi ini nilainya adalah 3,14. Nah, kalau dilihat dari sini, bagaimana cara ngebuatnya ini? Ada berapa data yang dibutuhkan ketika diinput? Di sini yang dibutuhkan kita lihat pi ini nilainya tetap. Artinya nilainya itu tidak berubah. Jadi nilai pi tidak kita butuhkan untuk si user input. Dia hanya butuh ketika dia dipanggil, dia akan menghasilkan 3,14 pasti. Nah, selanjutnya yang selain dari pi apa? Ada r di sini. R-nya di sini ada 2 karena r kuadrat. Nah, berarti yang kita butuhkan inputannya adalah r aja ketika dipanggil function yang namanya luas lingkaran. Nah, jadi yang kita butuhkan di sini hanya r. Oke, kita buat definisi namanya luas lingkaran di sini. Nah, berarti yang saya butuhkan apa? R aja. Nah, baru kemudian kita returnnya apa? Misalnya rumus ya kita masukin, atau sebelum rumus kita masukkan aja di sini luas lingkaran deh. Untuk variabelnya, agar nanti kita return, kita tinggal panggil nama variabelnya aja. Misalnya v apa? 3,14 dikali dengan r dikali dengan r. Nah, r yang di sini siapa? Ini yang di atas yang kita buat. Jadi dia itu akan memanggil data yang di atas. Nah, baru kemudian kita return luas lingkaran. Nah, berarti ketika R nanti diinput masuk ke data luas lingkaran, maka dia langsung diproses di sini. Ya, 3,14 dikali R dikali R. Oke, kita coba di sini ya. Misalnya di atas ini kita print misalnya ini seperti ini deh. Untuk pemisah di antara mereka. Baru di sini luas lingkaran. Luas lingkaran tadi kita ambil berdasarkan rumus. Nama definisinya apa? Nama definisinya adalah luas lingkaran. Berarti di sini luas lingkaran. Luas lingkaran isinya apa? Ada berapa data yang dibutuhkan di situ? Hanya satu. Nah, hanya satu, yaitu R doang. Berarti di sini misalnya saya buat 15. Baru kemudian saya print luas lingkaran misalnya dari 15 gitu ya. Dari 15 adalah luas lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau kita jalanin, nah, berarti luas lingkar dari 15 adalah 706,57. Kenapa langsung keluar hasilnya? Karena ini langsung diproses di rumus. R yang kita inputkan tadi 15 akan langsung masuk ke sini. 3,14 dikali 15 kali 15. Kenapa dia tahu ini 15? Karena saya buat di sini adalah 15. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pembuatan rumus di dalam file terpisah yang bisa kita gunakan untuk memanggil data-data yang kita butuhkan agar tidak terlalu banyak di dalam satu file yang sama. Nah, ini bisa kita pisah lagi ya. Jadi nanti angka ini
tidak kita input di dalam codingan, tetapi diinput oleh user. Misalnya saya buat satu variabel luas, nilai luas lingkaran. Nah, misalnya kita butuh integer input, masukkan nilai luas lingkaran. Masukkan nilai untuk menghitung, masukkan jari-jari deh ya, masukkan jari-jari. Lalu di sini berarti kita tidak butuh luas lingkaran untuk angka 15, tapi sekarang nilai luas lingkaran. Gitu. Jadi ketika kita input, nah di sini tadi sudah 30, kita disuruh masukkan jari-jari. Kalau saya buat 19, nah langsung menampilkan hasilnya. Jadi oh ya, ini juga tidak 15 ya, ini juga luas lingkaran dari di sini koma nilai luas lingkaran, baru di sini seharusnya koma lagi ya, baru di sini kita buat titik 2 deh. Nah gini dia ya, baru kita buat 7, jari-jari 7. Nah luas lingkaran dari 7 153. Kalau saya buat 35, luas lingkaran dari 35 38 4 6 5. Yang di atas gimana? Ya sama aja. Ini 5 dan 6 berarti inputernya ada 2. Berarti di sini kita bisa buat nilai pertama. Sini tadi ada panjang dan lebar, berarti nilai panjang input, masukkan nilai panjang ya, baru nilai lebar, integer input. Ini kita minimasikan aja deh ya, masukkan nilai lebar. Nah berarti di sini kita selanjutnya 5 ini kita ganti dengan rumus yang sesuai dengan rumus.py. Di sini ada rumus panjang lebar ya. Panjangnya nanti yang 5 ini kita ganti menjadi nilai variabel nilai panjang. Di sini nilai panjang. Baru yang 6 ini nanti untuk menampung nilai lebar. Kan kita sudah buat nih nilai lebar. Berarti di sini kita buat nilai lebar. Oke, kita masuk dulu ke CD pertemuan 11, lalu kita jalankan ini luas persegi panjang .py ya, py luas persegi panjang .py. Nah misalnya kita masukkan panjangnya 5, baru lebarnya 6, hasilnya seharusnya adalah 30 ya untuk luas persegi panjang. Lalu kemudian untuk yang jari-jari luas lingkaran ini, kalau misalnya saya masukkan luas lingkarannya 12, maka luas lingkaran itu adalah 452,15 sekian. Nah seperti itu. Nah demikian untuk penjelasan singkat mengenai import, yang nantinya kita bisa membuat modul untuk menampung rumus-rumus ya, berbagai rumus yang nanti dapat dipanggil di file berbeda dan dapat juga dipanggil berkali-kali ya, lebih dari sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.